Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Aziz Muslim. Insya Allah pada kesempatan kali ini dan beberapa pertemuan ke depan kita bakal ngebahas tentang definisi ilmu komunikasi. Pokoknya ilmu-ilmu komunikasi, segala hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Terus kedepannya kita bakal ngebahas tentang unsur-unsur komunikasi, dan kedepannya lagi kita bakal ngebahas tentang teori-teori komunikasi. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertama kita ngebahas tentang ilmu komunikasi. Kita ngebahas tentang definisi ilmu komunikasi dulu nih guys. Oke, langsung aja ke materi ya, supaya nggak terlalu molor waktunya. Insya Allah pada kesempatan kali ini isi kontennya ada ini nih. Pertama ada definisi ilmu komunikasi secara bahasa. Kemudian ada juga definisi ilmu komunikasi secara istilah. Kemudian yang ketiga definisi komunikasi secara bahasa. Dan yang keempat definisi komunikasi secara istilah. Langsung aja guys ke materi pertama. Definisi ilmu secara bahasa atau secara terminologi. Secara bahasa, ilmu diambil dari sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu al-ilmu, yang memiliki arti pengetahuan. Pengetahuan di sini sifatnya pengetahuan secara umum guys. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan science. Langsung masuk ke materi kedua tentang definisi ilmu secara istilah atau secara epistemologi. Menurut para ahli, ilmu didefinisikan sebagai berikut. Pertama, menurut N.S. Asmadi, ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali atau melalui metode ilmiah. Jadi ilmu itu adalah sekumpulan pengetahuan yang di sana tuh ada proses penyelidikan yang sistematis dengan cara yang terkendali. Terus menurut Minto Rahayu, ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Nah, kurang lebih sama ya. Terus menurut John G. Kemeny, kumaha bacana? Gitulah bukan nama. Ilmu adalah semua pengetahuan yang dikumpulkan dengan metode ilmiah sebagai prosedur. Hampir sama juga ya. Terus menurut Ralph Ross dan Ernest van den Haag, ilmu adalah sesuatu yang empiris, rasional atau dapat diterima akal, kemudian umum dan sistematik. Dan dari keempat aspek tersebut terjadi secara serentak. Oh, ini definisi paling mantap kayaknya nih dari Ralph Ross. Jadi sesuatu hal bisa disebut ilmu itu adalah pengetahuan yang sifatnya empiris. Terus yang kedua harus rasional, harus dapat diterima akal. Terus yang ketiga sifatnya harus umum atau universal. Terus yang keempat harus sistematik. Dan empat hal ini mulai dari empiris, rasional, umum, dan sistematik ini harus terjadi secara serentak. Oh, jadi kayak gitu ya. Ilmu itu menurut para ahli didefinisikan demikian. Nah, kita ambil kesimpulan nih guys. Kesimpulan terkait definisi ilmu. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan mendasar antara pengetahuan dengan ilmu. Jika pengetahuan adalah sebuah kumpulan informasi yang dimiliki manusia tapi belum diteliti kebenarannya. Nah, itu pengetahuan ya. Sedangkan kalau ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah diteliti dan telah dipastikan kebenarannya melalui penelitian yang bersifat ilmiah. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau pengetahuan itu sebuah pengetahuan yang bersifat umum tapi belum diteliti kebenarannya. Kalau ilmu itu sesuatu pengetahuan yang telah diteliti dan dipastikan kebenarannya dengan penelitian yang bersifat ilmiah. Apa yang disebut ilmiah? Yang disebut ilmiah itu tadi harus memenuhi 4 aspek tadi ya. Pertama harus empiris, kedua harus rasional atau masuk akal, yang ketiga harus bersifat universal atau umum, berlaku umum. Maksudnya berlaku umum tuh jadi mau diteliti di Indonesia ya kayak gitu hasilnya, mau diteliti di Amerika juga kayak gitu hasilnya. Contoh nih, ada sebuah gelas kalau misalkan ditimpuk pakai batu di Indonesia pecah. Terus di Amerika juga ngelakuin penelitian yang sama, nimpukin gelas pakai batu, ya pasti pecah juga. Nah, itu yang disebut dengan universal, disebut dengan sifatnya umum. Jadi berlaku mau dimanapun itu
ditelitinya gitu. Mau diteliti di Indonesia kayak gitu hasilnya, mau diteliti di Amerika juga sama kayak gitu hasilnya. Terus yang keempatnya, sifatnya harus sistematik, harus tersusun dengan rapih, harus ada teori-teorinya dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang ini lebih paham ya tentang apa itu empiris, apa itu rasional, dan apa itu sistematik. Oke, kita lanjut ke materi ketiga. Jadi tadi ya, definisi ilmu secara bahasa dan secara istilah udah kita jabarin. Terus sekarang masuk ke definisi komunikasi secara bahasa atau terminologi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni communis. Nah, jadi komunikasi itu asalnya dari bahasa Latin, yaitu komunis. Nah, komunis itu memiliki arti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Nah ini jadi arti komunis dari bahasa Latin itu artinya membuat kebersamaan. Akar kata komunis adalah komuniko yang artinya berbagi. Nah berbagi di sini dalam hal pemahaman. Jadi berbagi pemahaman melalui apa? Melalui pertukaran pesan, melalui pertukaran informasi. Nah itu, jadi komunikasi itu adalah berasal dari bahasa Latin, dari kata komunis, yang arti dari komunis itu adalah membuat kebersamaan, membuat kesepahaman melalui pertukaran pesan. Ada contohnya nih guys. Nah contoh komunikasi ya. Ini saya namain yang satu orang ini, yang pertama kali ngomong, si Yana sama si Cicih. Nah si Yana sama si Cicih. Oke. Nah kata si Yana nih, hey, kamu tahu nggak siapa itu Nabi Muhammad? Kata si Cici nih, sering dengar namanya sih, tapi nggak tahu cukup dalam. Emang beliau itu siapa? Jelasin dong. Oh, kata si Yana nih, beliau adalah orang yang memiliki perangai yang sangat baik, suka membantu yang membutuhkan, suka menyambung silaturahmi, penyayang pada sesama, memiliki perangai yang sangat lembut. Meskipun beliau itu manusia biasa, tapi beliau terjaga dari perbuatan dosa. Kenapa bisa terjaga dari perbuatan dosa? Karena beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat akhir zaman. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus untuk membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Wah, keren ya. Dengar karakternya aja udah bikin kita rindu sama sosok yang seperti beliau. Nah ini contoh komunikasi guys. Jadi ini si Yana menjelaskan kepada si Cici tadi ya kepada si Cici ini tentang Nabi Muhammad SAW. Nah si Cici yang tadinya nggak tahu tentang Nabi Muhammad SAW, setelah diberitahu sama si Yana, jadi tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seseorang yang memiliki perangai yang lembut, suka bersilaturahmi, senang menolong yang lemah, dan lain sebagainya. Nah, karena efek dari pertukaran informasi inilah si Cici jadi paham tentang Nabi Muhammad itu siapa. Nabi Muhammad itu memiliki karakter yang demikian. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi terakhir yang diutus di akhir zaman untuk membimbing manusia menuju jalan kebenaran dan lain sebagainya. Nah, si Cici ini jadi paham kan? Nah, si Yana itu telah berhasil membagikan sebuah pemahaman yang dia miliki kepada si Cici dengan jalan mengirimkan pesan, dengan jalan saling tanya jawab. Nah inilah yang disebut dengan komunikasi. Terus kita masuk ke materi keempat, definisi komunikasi secara istilah atau secara epistemologi. Langsung aja guys. Menurut para ahli nih, menurut Roger dan Lawrence Kincaid, kumaha deui bacaana gitu. Gitulah bukan apa. Komunikasi adalah keadaan di mana terdapat dua orang atau lebih yang sedang melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada akhirnya mereka bisa saling memahami dan saling mengerti. Wih, contohnya tadi udah dikasih ya. Kondisi di mana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi yang satu sama lain itu pada akhirnya menjadikan mereka saling memahami dan saling mengerti. Kemudian menurut Theodore M. Newcomb, gitulah bacanya, kalau salah sorry ya. Komunikasi merupakan suatu interaksi, membangun atau melakukan setiap bentuk komunikasi
dipandang sebagai suatu transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber untuk penerima. Wih, ini agak beda nih. Kurang lebih sama, cuman ada kata yang terdiri dari rangsangan yang diskriminatif. Maksudnya rangsangan yang diskriminatif itu kayak gimana sih? Contoh yang tadi ya, si Yana ngasih tahu ke si Cici. Nah, si Cici belum tahu tentang Nabi Muhammad sama sekali kan sebelumnya. Terus dikasih informasi sama si Yana tentang Nabi Muhammad itu seperti ini, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Yang tadi udah disebutin bahwa luar biasa keren karakternya. Nah, si Cici ini karena dapat informasinya itu cuma dari si Yana doang, nah itu tuh langsung menerima. Oh, keren banget ya. Oh, wah luar biasa pokoknya. Wah, jadi senang sama Nabi Muhammad misalkan. Nah, itu sifatnya diskriminatif kan. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya mungkin biasa aja, tapi setelah dikasih tahu bahwa Nabi Muhammad perangainya sangat luar biasa, itu si Cici ini jadi senang banget sama Nabi Muhammad, senang sama perangainya. Nah, itu ya, sifatnya diskriminatif, sifatnya mampu mengubah orang lain. Kemudian menurut Gerald R. Miller, komunikasi sebagai situasi-situasi yang mentransmisikan suatu pesan kepada seorang penerima dengan disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Kurang lebih isinya sama ya. Terus menurut KBBI, komunikasi adalah penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, itu menurut KBBI. Jadi inti dari komunikasi itu kalau kata KBBI adalah pesan yang dapat dipahami. Oke, kita masuk ke kesimpulan terkait definisi komunikasi. Dari pemaparan yang telah disampaikan, maka komunikasi dapat didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antara satu manusia dengan yang lainnya yang memiliki tujuan agar mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang sama. Jadi itu kesimpulannya ya. Komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antara satu manusia dengan yang lainnya yang memiliki tujuan. Nah, karena kan komunikasi itu pasti punya tujuan ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang sama. Jadi itu definisi komunikasi, guys. Nah, ini kesimpulan tentang ilmu komunikasi ya. Kalau tadi kan kesimpulan tentang komunikasi, kesimpulan definisi komunikasi. Nah, kalau sekarang kesimpulan definisi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha menyampaikan pesan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang itu tentunya memiliki tujuan tadi ya. Sedangkan objek atau pembahasan dalam ilmu komunikasi adalah komunikasi itu sendiri. Yang menjadi objek atau yang menjadi pembahasannya adalah usaha penyampaian pesan antar manusia. Jadi ilmu komunikasi itu tidak mengkaji proses penyampaian pesan kepada selain manusia. Misalkan proses komunikasi manusia sama kucing, proses komunikasi manusia sama anjing, proses komunikasi manusia sama tumbuhan. Nah, itu nggak dipelajari. Jadi yang dipelajari itu cuman proses komunikasi manusia sama manusia. Alhamdulillah udah beres guys. Hatur thank you buat teman-teman yang udah menyimak sampai akhir ini. Nah, ini ada nama Instagram Ana nih, azizmuslim1453 @azizmuslim1453. Buat teman-teman yang mau silaturahmi, buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang ilmu komunikasi, bisa follow. Kemudian atau nggak perlu follow juga nggak apa-apa, mau nanya langsung boleh, insya Allah dijawab kok. Kayak gitu aja guys buat kesempatan kali ini. Buat pertemuan-pertemuan kedepannya, insya Allah kita bakal ngebahas tentang unsur-unsur komunikasi. Jadi stay tune di channel ini guys. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Share jika dirasa ilmu komunikasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.